Di video ini, gue bakal memberitahu kalian perjalanan investasi gue di Bitcoin di aplikasi Peluang selama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Kira-kira seperti apa yang terjadi pada Bitcoin gue di minggu ini? Selain daripada itu, gue juga mungkin sedikit ngambil angle yang berbeda, pembahasan soal Terra Luna, ya, koin yang tiba-tiba merosot sampai ke angka di bawah dari 10 perak. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, jadi pembahasan gua akan seperti ini guys ya. Yang pertama-tama dulu mungkin gua akan mereview dulu ya perjalanan investasi gua ini selama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu di Bitcoin di aplikasi Peluang sendiri. Ternyata dalam 1 tahun ini ya progresnya adalah gua menurun lagi dibandingkan dengan minggu lalu. Jadi sebelumnya tuh sekitar 22 persenan, sekarang jadi 32%. Tentunya ini berdampak ya negatif pada portofolio gue gitu, dan itu juga cukup lumayan gede ya gitu. Udah hampir jutaan kalau nggak salah ya, yang minus kalau misalkan dihitung ya berdasarkan persentase 33% ini. But anyway, lagi minus. Cuman tunggu dulu karena informasi ini tuh ada lagi sampai selesai juga. Nah, Bitcoin ini tertekan juga karena berbagai macam aspek ya, yang akhir-akhir ini terjadi juga ya. Selain daripada perang dari Rusia Ukraine yang ada pengaruh juga, terus juga kebijakan The Fed di Amerika Serikat yang tentunya membuat para investor mengalihkan dari aset-aset yang resikonya gede ke yang resikonya kecil. Otomatis yang resikonya gede kayak misalkan kripto itu semua dialihkan ke reksadana pasar uang misalkan, atau apapun yang instrumennya low risk. Tentu kalau misalkan terjadi penarikan juga, kriptonya juga akan turun. Seperti itu. Lalu sekarang pembahasan sedikit mungkin ya soal Terra Luna sendiri. Nah, Terra Luna udah banyak banget orang yang ngebahas tentang kasusnya begini, bakal terjadi seperti ini, ya ada nih hacker lah dan lain sebagainya. Oke, gua akan ngebahas dari angle yang beda. Gua akan bahas dari pendapat gue sendiri. Jadi Terra Luna ini itu kan dia stable coin, ya stable coin ini sendiri, gua nggak percaya sama stable coin. Ini personal opinion ya, bisa jadi berbeda dengan kalian dan itu sah-sah aja. Gue nggak percaya sama stablecoin. Kalau bagi gue pribadi, kalau lu ada di investasi kripto sendiri yang memang notabene adalah high risk, terus tiba-tiba ada yang namanya stablecoin yang dia bisa ya resikonya lebih kecil lah. Juga kalau mau dibilang peningkatannya kecil-kecil gitu. Gue nggak believe aja sih gitu, karena kok ada instrumen yang benar-benar mau dibilang stable ya di aset yang emang resikonya tinggi gitu. Itu di akal gue mungkin belum bisa keterima, dan gue agak resiko juga, dan ini gue sempat bahas juga di video-video sebelumnya. Jadi ada juga stablecoin yang gue bahas yang punya dugaan itu adalah penipuan, ya punya dugaan itu ada penipuan. Nah, ternyata ya sekarang terbukti ada salah satu stablecoin yang anjlok sampai bener-bener gila, anjlok banget gitu ya. Kalian bisa cek sendiri Terra Luna sekarang udah berapa, dan kalian belum bisa menjual atau membeli ya. Jadi di situ sih sebenarnya pendapat gue ya, kalau stablecoin gue nggak percaya gitu. Jadi gue kalau di portofolio lebih ke beberapa kripto yang emang punya kapitalisasi pasar besar, terus dia juga punya harga yang cukup lumayan, udah. Itu yang gue pilih secara rata-rata. Tapi lagi-lagi, lo bayangin nih, di saat-saat kondisi kayak gini, itu penting banget punya kripto yang memang secara nilainya tuh udah gede-gede. Kayak Bitcoin, Ethereum tuh udah gede-gede tuh.
sekalipun dia turun drastis, dia masih ada sisa penurunan gitu ya. Masih berapa puluh juta, mungkin berapa ratus juta. Sedangkan, coba lo bayangin, kalau kriptonya itu cuma ribuan atau ratusan perak ketika dia turun, bisa cuma sisa 5 perak. Ya, kayak misalkan salah satu koin yang ada di Indonesia juga ya, sempat juga gue udah pernah bilang, orang nggak ada yang percaya juga ya, pada akhirnya kejadian juga itu ya. Gue kan juga udah bisa prediksi, karena kenapa, karena ya lo harus tahu beberapa pattern dalam investasi tuh gitu-gitu aja sebenarnya. Itu aja sih yang mungkin gue bisa sampaikan hari ini. Buat kamu semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal kripto, kalian bisa cek aja di playlist investor pemula seminar investasi kripto. Ya, di situ kalian akan belajar basic soal kripto juga. Nah, bila mana setelah itu kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi, entah di cryptocurrency, di reksadana, di aplikasi peluang, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa mendapatkan dari 15.000 sampai 1 juta kalau misalkan kalian top up minimum 1 juta. Tapi terserah kalian ya, kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Siapa tahu mereka butuh juga pengetahuan ini. Dan buat kalian yang punya tema-tema selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.